Ya, sementara kita lihat mungkin permukaannya saja, misalnya di Jepang itu kan kadang budaya pop ya banyak hal ya yang mungkin kita melihat udah bukan manusia lagi atau apa ya dari kacamata sepintasnya seperti apa? Ya, saya melihat di sini ini apa namanya? Tentunya untuk itu ya mungkin diperlukan satu apa namanya ya, mungkin satu penelitian kali ya, satu riset gitu kan ya. Saya kan belum melakukan itu penelitian seperti itu. Apa namanya ya? Kira-kira bagaimana orang Indonesia menyikapi katakanlah budaya populer tadi. Nah, apalagi ditanyanya Jepang. Saya kan tidak punya riset tentang itu. Tapi saya mungkin bisa menggunakan logika saya gitu ya. Logika saya itu pada umumnya ya di negara yang sudah dewasa secara kultural, walaupun istilah dewasanya kan nanti bisa dipertanyakan lah seperti apa ya. Artinya negara yang beradab kan. Di sana itu ada ini ya. Orang itu ini mempunyai tugas masing-masing. Tugas masing-masing itu ada orang yang bertugas menghibur dan ada orang yang dihibur gitu ya. Nah, orang itu mencari berbagai cara yang kadang-kadang menurut kita di luar akal sehat dan di luar etika, di luar moral, di luar agama. Yang penting bagi dia, tugas saya memang menghibur. Dan bagi orang terhibur ya saya memang ingin dihibur gitu kan ya. Tapi ada orang lain yang bertugas mengembangkan pengetahuan. Dan ada orang yang membutuhkan pengetahuan. Nah, orang mengembangkan pengetahuan kan orang-orang di akademik, orang-orang di tempat penelitian, di apa namanya lembaga riset dan sebagainya. Mereka tuh istiqomah dengan jalan hidupnya. Sehari-hari dia berkutat dengan eksperimen di lab dan sebagainya. Bagi mereka budaya populer itu bukan budaya saya. Gitu. Nah, jadi di sana orang itu ini ya melakukan tugasnya masing-masing gitu. Dan satu sama lain itu kadang-kadang tidak saling mencampuri, tidak saling intervensi. Contohnya agak jarang kita melihat di sana itu tadi itu misalnya orang-orang populer gitu ya, kayak tadi ahli multimedia itu diundang oleh Harvard University bicara mengenai multimedia, itu nggak mungkin di situ. Karena mereka sudah punya kategori yang disebut ahli itu apa. Nah, di kita sih kan campur aduk ya. Maksud campur aduk itu dunia akademik sekarang sudah dikooptasi oleh dunia budaya populer. Karena akhirnya dunia akademik juga menjadi populer. Ini yang berbahaya. Berbahaya itu artinya apa? Paradigma budaya populer menjadi paradigma budaya akademik. Saya pernah tanya ke mahasiswa ya, siapa tokoh populer kamu? Ketika dia mengatakan tokoh populer saya pukul gitu kan ya. Nah, berarti dia bukan orang akademik gitu. Maksudnya tokoh populernya adalah Einstein gitu kan ya. Einstein, Soekarno misalnya gitu kan ya. Nah, di sana sepertinya ya, ini menurut pengalaman saya juga di sana, orang itu bisa memilah-milah. Kalau saya orang akademik, tokoh populer saya tokoh akademik. Kalau saya di dunia hiburan, tokoh populer saya orang dunia hiburan. Jadi nggak tercampur-campur. Kalau saya orang politik, tokoh populer saya tokoh politik. Ya, walaupun saya ini bicara secara umum ini ya, karena saya tidak melakukan riset tentang itu gitu. Nah, di kita kan seperti bercampur-campur ya. Makanya sekarang juga sebenarnya tidak hanya agama ya yang diberi pengaruh besar oleh budaya populer, juga politik. Bahasa politik sekarang menjadi bahasa hiburan, bahasa dunia hiburan, gesturnya, body language-nya itu kan bahasa dunia hiburan, ya kan? Nah, mestinya dunia politik itu kan ada tugas ini ya, civic education. Tapi ketika dunia politik sudah menjadi dunia populer, maka mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukan pendidikan publik, pendidikan warga. Yang mereka lakukan adalah menghibur-hibur warga gitu ya, agar memilih saya gitu. Nah, artinya politik juga ini mendapat pengaruh besar akhir-akhir ini ya, mungkin 2 kali pemilu lah dari budaya populer, dari cara-cara populer.
Sehingga lebih cenderung ya capres-capres itu menampilkan kebolehannya ini ya, nyanyi, joget, dangdut, sebagainya, daripada kebolehannya dalam menangani krisis gitu. Tadi saya melihat di sini justru dunia pendidikan yang sangat terancam kalau cara-cara populer itu menjadi cara-cara dalam mengukur katakanlah intelektualitas seseorang di kampus gitu. Maksud saya sekarang terjadi. Nanti silakan lihat sendirilah seperti apa gitu. Nah, sehingga pada akhirnya menurut saya jalan keluarnya mungkin kita perlu memilah-milah diri kita masing-masing lagi lah. Kalau kita akademik ya kita harus konsisten mengerjakan tugas kita sebagai orang akademik. Tidak usahlah ingin populer gitu. Nah sekarang orang akademik juga dosen juga ingin populer. Sehingga tidak ada dosen sekarang di kita yang menghasilkan pengetahuan baru, inovasi, teknologi, sains, karena memang ingin populer gitu. jadi saya rasa memang itu yang saya sebut dengan masyarakat yang belum dewasa gitu. Karena tidak bisa memilah-milah apa kebutuhan saya, apa gunanya buat saya dan sebagainya gitu. Belum lagi kita bicara ini ya, sekarang gelar itu kan berfungsi sebagai fungsi populer, gelar akademik. Karena berfungsi untuk hal yang populer. Kalau saya jadi pejabat, saya kan legitimate kalau mempunyai gelar doktor. Nah, gelar sebenarnya kan tidak mempunyai fungsi substansial kan. Cara instannya apa saya beli aja, ini kan ijazah gitu. Itu, jadi membeli ijazah, membeli gelar itu adalah pendekatan budaya populer. Karena sifatnya instan tadi gitu kan ya. Jadi dengan demikian maka ini ya. Dengan demikian kita tidak bisa mengabaikan ini ya, mengabaikan pengaruh budaya populer itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Pertama tadi kan harus awas agama kan. Kalau agama sudah terkooptasi oleh pendekatan populer, nah mungkin nanti menjadi dangkal. Gitu. Kalau saya justru terkait dengan pandangan lain tadi ya, agama justru mesti mengembangkan counter culture. Ya kan? Nah dunia pendidikan juga begitu, gitu. Dunia politik juga begitu, dunia dunia media juga begitu. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mungkin diperlukan pendewasaan untuk memilah-milah gitu ya, sehingga tidak tercampur-campur berbagai substansi. Kalau berbagai substansi sudah tercampur-campur, maka kita bisa mencampurkan dua hal yang bertentangan. Misalnya, agama mengajarkan kita tentang kesederhanaan, budaya populer mengajarkan kita tentang keborosan. Karena konsumerisme itu kan juga bagian dari budaya populer. Nah, bagaimana kita menggabungkan kesederhanaan dengan keborosan? Gimana caranya gitu kan? Apakah ya udahlah hari Jumat saya sederhana gitu ya. Hari Minggu saya boros gitu. Ya, itulah tadi yang saya sebut dengan divide self, gitu ya, pribadi yang terpecah. Oke, saya kira begitu. Ya, kayaknya waktunya sudah mepet, sudah cukup malam. Terima kasih kepada Pak Esra. Kita beri aplaus mungkin kepada beliau. Insya Allah pada hari Kamis tanggal 11 November malam kita akan berjumpa kembali dengan materi multimedia dan agama bersama Bapak Budiana Kartawijaya. Beliau adalah Pemret Harian Pemikiran Rakyat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman sekalian. Bagi yang ingin menyelesaikan administrasi kuliah atau belum mendapatkan bukti bisa setelah kuliah di depan di meja administrasi. Bagi yang ingin makalah atau presentasi beliau mungkin bisa kontak saya secara pribadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.